Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar fikih. Masih pelajaran 2 tentang sholat jamak dan qashar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat jamak, dan hari ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas tentang sholat qashar. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Mengqashar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Rakaat yang pada mulanya berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Mengenai sholat qashar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang oleh kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, syarat sholat qashar. Untuk dapat melaksanakan sholat qashar, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka kita boleh melakukan sholat qashar. Beberapa syarat sholat qashar adalah sebagai berikut. 1. Musafir. 2. Sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. 3. Niat untuk mengqashar sholat. 4. Jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat. Dalam hal jarak perjalanan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa jaraknya adalah jarak perjalanan 3 hari. Sebagian yang lain mengatakan 2 hari perjalanan, dan sebagian yang lain lagi mengatakan 1 hari 1 malam. Jadi, memang tidak ada batasan jarak tertentu mengenai jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar. Akan tetapi, sebagai langkah kehati-hatian, kita dapat menggunakan batas jarak yang dinyatakan oleh sebagian besar ulama, yakni 80 km. Tata cara sholat qashar. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur atau asar atau isya 2 rakaat seperti biasa tanpa tahiyatul awal. Yang terakhir, salam. Niat sholat zuhur dengan qashar. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat dengan diqashar karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar dengan qashar. Usolli fardhul asri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 2 rakaat dengan diqashar karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya dengan qashar. Usolli fardhul isya'i raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 2 rakaat dengan diqashar karena Allah Ta'ala. Tadi Bunda sudah menjelaskan tentang sholat qashar. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak qashar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas jumlah rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Pelaksanaan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar dapat dilakukan pada waktu sholat jamak takdim atau jamak takhir. Masing-masing rakaatnya adalah 2 dan pelaksanaannya dipisah, masing-masing 2 rakaat.
Tata cara sholat jamaah qashar. Yang pertama, niat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim. Niatnya, usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur 2 rakaat karena diqashar. Yang keempat, salam. Setelah salam, teman-teman langsung berdiri, tidak diselingi dengan kegiatan lain seperti berzikir, berdoa maupun berbicara. Yang kelima, niat sholat kedua, yaitu sholat asar. Niatnya, usolli fardal asri rakaataini majmu'an bidzuhri jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Yang keenam, takbiratul ihram. Yang ketujuh, sholat asar 2 rakaat karena diqashar. Yang terakhir, salam. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat di jamak takdim dengan sholat asar dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal asri rakaataini majmu'an bidzuhri jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 2 rakaat di jamak takdim dengan sholat zuhur dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a ta'khirin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat di jamak takhir dengan sholat asar dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal asri rakaataini majmu'an bil zuhri jam'a ta'khirin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 2 rakaat di jamak takhir dengan sholat zuhur dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 2 rakaat di jamak takdim dengan sholat isya dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a takdimin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 2 rakaat di jamak takdim dengan sholat maghrib dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir dengan sholat isya dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli fardal isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 2 rakaat di jamak takhir dengan sholat maghrib dan diqashar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya, silahkan teman-teman hafalkan salah satu niat sholat qashar dan salah satu niat sholat jamak qashar.